Luhputu Anggreni. Kita lanjutkan. Bu Anggreni, apa upaya atau pendampingan apa yang dilakukan oleh pihak P2TP2A terhadap kasus ini, terlebih kepada lebih ke korban ya Ibu ya, boleh dikatakan. Seperti apa Ibu? Kalau kasus seksual memang ini kan agak spesifik ya. Jadi kita biasanya lebih bergerak di psikologis korban dulu. Jadi ketika kami dari awal biasanya kan dapat rujukan dari kepolisian atau datang langsung ke kami atau kami yang jemput bola ketika ada kasus misalnya di media terungkap, kami melakukan pendekatan dan kebetulan kasus-kasus ini datang ke kami dalam situasi yang juga luar biasa membutuhkan dukungan psikologis dulu. Jadi kebetulan psikolog kami sudah siap gitu. Jadi psikolog kami yang lebih melakukan pendekatan. Terus kami, nah karena kalau yang pertama kan kita yang langsung ayo kita laporkan. Karena ini kasus incest, mereka kadang-kadang di situ agak paniknya berpikir ini kalau lapor semua akan kena. Karena kan keluarga. Jadi mempersiapkan diri mereka untuk pelaporan ini sebenarnya sudah luar biasa. Jadi ibu butuh siap keberanian melapor. ya. Nah kebetulan yang melapor adalah tantenya. Ya, jadi tantenya sudah siap mau melapor, neneknya sudah siap mau melapor, pamannya sudah siap, karena yang dihadapi adalah suami adiknya, gitu. Seperti itu. Nah kemarin juga kasus yang terakhir, ibunya ini mulanya sangat khawatir kan, kalau saya harus laporkan, tapi anak saya sudah bengong-bengong, depresi, sudah ketakutan. Jadi ibu harus dikuatkan. Ibu siap tidak membela anak ibu, karena ini bukan delik aduan. Ini bukan orang bisa mengadu kemudian cabut. Ini harus dipersiapkan mental bahwa ini persoalan hukum, anak ibu harus dilindungi, anak ini orang yang berharga yang masa depannya tidak boleh dirusak begini saja. Jadi kita meyakinkan dulu agar siap melapor. Jadi si korban, keluarga korban kita siapkan, ayo kita melapor. Kayak kemarin kita ternyata dibutuhkan untuk lebih memperkuat psikologisnya dulu agar si siapan melapor ini betul-betul siap, kuat gitu. Karena kalau sudah berhadapan dengan hukum, ini tidak main-main ya. Jadi hukum segera akan ada fase yang agak panjang, ada pengaduan kepolisian, kejaksaan, di pengadilan, itu akan membutuhkan waktu dan mental yang harus kuat. Jadi si anak ini akan, ya seperti sekarang misalnya kan kawan-kawan media juga sangat tertarik ya, kita masih mengamankan anak-anak ini. Kita tidak ingin ini dipublikasi. Kita hanya mungkin sebagai pembelajaran ya, pembelajaran pada warga masyarakat yang lain bahwa ada kasus seperti ini, terus ada situasi-situasi seperti ini, apa yang harus kita bisa lakukan sebagai masyarakat atau sebagai aparat pelayanan itu. Jadi itu yang kita lakukan, selain ya pendampingan hukum, seperti kemarin kami melakukan siap ke persidangan, mendampingi anak, kami juga mencoba mengkontak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, karena negara memberikan perlindungan pada anak-anak korban ketika ada persoalan psikologis yang ini anak miskin, dia harus ke psikiater terus-menerus, dia butuh obat. Nah, siapa yang akan menanggungnya? Kemudian dia harus sekolah nih, pendidikannya harus terjaga. Jangan sampai putus sekolah. Siapa yang akan membantu? Negara, pemerintah wajib memberikan kemudahan pada anak ini. Ketika kemiskinan, ini semua saat ini sedang sibuk dengan adakah bantuan BLT, BST, atau sembako gitu. Kemudian ada persoalan yang kecelakaan seperti ini. Aduh Bu, saya tidak pernah tercatat dapat sembako, saya tidak pernah dapat BST, padahal saya tidak mampu. Saya sebagai, apalagi sekarang dengan situasi ini, suami saya di penjara. Jadi ibunya itu seolah-olah memperalat, melindungi malah. Dan ini pada anaknya, ini gara-gara kamu melapor, kita jadi seperti ini tambah susah gitu. Nah yang seperti ini yang harus, jadi negara atau pemerintah wajib ini bahwa mereka itu sudah korban, jadi wajib mendapat perhatian lebih serius. Jadi ada perlindungan khusus yang harus kita berikan pada mereka. Kalau melihat begitu bisa ini juga ya Bu ya, bisa diperkirakan bahwa sebetulnya ini seperti gunung es, itu banyak yang tidak terungkap karena memang tadi kasus, apalagi yang keluarga takut ada permasalahan ekonomi, ada dihantui oleh hal-hal yang justru malah menjadi memberatkan korban, ini bisa jadi Bu ya.
Ini kan yang terungkap Ibu, yang tidak terungkap mungkin bisa jadi banyak gitu ya. Hal Dan demikian. juga persoalan awal ketika misalnya nih remaja-remaja akhirnya ada hubungan seksual, kemudian masyarakat masih mendukung bahwa perkawinan anak itu, kan? Kita melihat adanya remaja yang hamil, kemudian ada perkawinan dalam usia anak. Memang waktu itu tidak ada keterlibatan adat, karena adat pasti tidak berani menjadi saksi dalam perkawinan anak. Bahkan juga biasanya administrasinya tidak ada. Padahal dalam hukum, ketika orang tua ingin mengawinkan anak, dia harus memproses di pengadilan dulu. Dia harus ada izin pengadilan, ada dispensasi pengadilan untuk mengawinkan anak-anak. Nah, dari awal ini para orang tua tidak tahu gitu. Jadi mereka karena bersepupu ya dikawinkan begitu saja. Tidak ada proses izin hukum untuk memberikan bahwa memang anak-anak kepastian hukumnya ini tidak ada ya Bu ya. Tidak tercatat secara hukum. Pengadilan. Tidak bisa dikawinkan anak begitu saja. Dan setelah menjadi kelahiran bayi, kemudian malah ada kasus tambahan lagi, mertua tega-teganya memperkosa menantu yang masih masa nifas gitu, sehingga terjadi perdarahan. Baik. Nah, kalau melihat dari kasus ini Bu, apa hikmah yang bisa diambil Bu? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa faktanya memang tetap saja ya? Saya tidak, sebelum itu Bu, apakah sudah efektif hukuman bagi para pelaku ini Bu? Tingkat kejeraannya atau pengamatan dari pihak TP2A seperti apa sih Bu? Sangat membantu atau tidak? Sanksi-sanksi yang ini Undang-Undang Perlindungan Anak cukup menjamin ya. Karena minimal kan ada hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Bahkan kalau kasus seksualnya itu sadis gitu ya, bisa ada tambahan kayak Undang-Undang Kebiri itu. Jadi kan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah direvisi dari nomor 35 tahun 2014, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang yang Kebiri itu nomor 17 tahun 2016, bahwa akan ada pemberatan sanksi seksual kalau kasus itu seksual. Jadi pada pelaku itu kan bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum mati lagi, atau bahkan bisa disuntik kebiri tambahannya. Tapi kalau selama ini bagaimana pengamatan Ibu? Apakah itu sudah diterapkan oleh pihak pengadilan untuk menghukum, memberikan efek jera, atau baru sebatas tulisan di atas undang-undang saja? Prakteknya seperti apa Bu? Inkrahnya seperti apa sih Bu? Pengamatannya? Sudah lumayan cukup tinggi, biasanya di atas 5 tahun. Biasanya di atas 5 tahun. Dan ya ada 7 tahun, 8 tahun. Jadi melihat situasi yang terjadi ya. Tapi memang ketika itu kasusnya memang memberikan dampak yang luar biasa pada anak, harapan kami ya cukup tinggi agar betul-betul memberikan pemberatan di sana. Ya, tidak bisa melakukan itu lagi. Baik Ibu Anggreni, terakhir dari melihat dari kasus kemarin yang cukup membuat perhatian kita lah. Hikmah apa atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya ya ini memang kita harus terus meneruskan mengingatkan kepada masyarakat faktanya memang kasus-kasus ini terus saja ada gitu kan. Apa Bu terakhir bisa yang disampaikan? Ya, kami ingin menyampaikan pada masyarakat ya khususnya Kota Denpasar dan juga pemerintah Bali ya, bahwa kasus kekerasan seksual ini luar biasa dampaknya pada anak, pada korban. Jadi semuanya wajib peduli, dan itu kasus kekerasan seksual bukan delik aduan, bukan bisa dilaporkan kemudian dicabut. Kemudian tidak boleh orang-orang abai, pembiaran itu tidak boleh. Ketika melihat ada situasi kekerasan terhadap anak, apalagi seksual, itu tidak boleh ada pembiaran. Semua wajib bahkan bertindak segera untuk melaporkan situasi itu. Tidak boleh bahwa itu baru ternyata pelakunya orang dekat, aduh rasanya ewo pekewo atau ini akan menambah urusan hukum, urusan macam-macam gitu. Tidak boleh ada hal seperti itu. Jadi ini bukan delik aduan, wajib masyarakat bergerak, dan pembiaran terhadap kasus seperti ini itu malah dihukum. Ada pasal yang menghukum orang-orang, pihak-pihak yang melakukan pembiaran terhadap persoalan seksual. Jadi kita harapkan semua masyarakat mendukung gerakan agar menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Jadi ketika itu memang pelakunya ada orang dekat, mungkin ini perlu ekstra penguatan ya, perlu ekstra pemberdayaan bahwa ini harus disikapi segera, jangan dibiarkan. Itu dari saya. Dan juga mungkin ada persoalan terakhir kemarin
ketika ada persoalan anak-anak menjadi putus sekolah gara kasus ini. Jadi ketika mereka ingin sekolah, jadi ibu korban ingin sekali anaknya sekolah lagi, ternyata dia hanya pekerja rumah tangga yang dengan 3 anak, dia tentunya harus ekstra keras ya, karena ada tidak ada kemampuan finansial maksudnya. Dia berharap siapa yang sekarang ini menafkahi saya, karena suaminya sendiri ternyata sudah punya istri lain lagi gitu. Jadi hal seperti ini menjadi pesan tersendiri ya. Jadi kita inginkan anak-anak tetap sekolah. Jadi menghadapi kasus ini udah ada kasus hukumnya, tapi hak pendidikan atas anak itu wajib kita bantu sama-sama. Terima kasih Ketua Harian P2TP2A Denpasar, Luh Putu Anggreni. Terima kasih Bu atas waktunya telah bergabung bersama Kompas TV. Nah saudara, memang kasus kekerasan seksual yang terjadi kerap kali memang berada di lingkungan terdekat keluarga. Dan hal ini menjadi salah satu poin yang memang menjadi PR bersama, bahwa tidak semudah yang diperkirakan bahwa apabila terjadi kasus di dalam sebuah keluarga atau apabila ada hubungan keluarga, kadangkala ini menjadi salah satu penyebab juga yang membuat banyak kasus yang tidak terungkap. Namun demikian, kita memastikan bahwa apabila terjadi kekerasan seksual di rumah pun atau dimanapun berada, itu adalah termasuk delik hukumnya dan merupakan tindak pidana kriminal. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi, berita-berita lainnya setelah yang satu ini.